Hai Tokonot, selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 11 sampai 17 November 2024. Ya seperti biasa kita bakalan analisa ya ke 5 koin ya berpotensi bullish dan bearish. Ya congrats buat teman-teman yang udah masuk ya di minggu kemarin, terutama di akhir Oktober karena market bullish banget ya selama seminggu terakhir tuh gila banget Bitcoin terus-menerus menembus ATH all time high dan diprediksi memang Bitcoin bisa mencapai 100.000 US dollar. Kalau aku pribadi sih masih melihat itu butuh waktu yang cukup lama dan tentu butuh katalis atau sentimen yang cukup bagus juga. Sebenarnya kenapa sih Bitcoin itu bisa menyentuh 80.000 US dollar, bahkan sempat ke 81.700 ya. Itu all time high tertinggi sepanjang masa dan itu telah tercapai di minggu kemarin ya. Dan Tokonos perlu tahu juga ya bahwa sekarang itu adalah market yang sangat-sangat volatilitasnya tuh tinggi banget sih. Bisa dikatakan bahwa banyak altcoin yang naik gila-gilaan, banyak uh, altcoin yang koreksi juga ada sih sebenarnya beberapa ya yang tidak signifikan naiknya sama dengan Bitcoin. Tapi balik lagi sih market ketika volatile selama seminggu terakhir bisa naik 100%, 200%, itu gila banget dan ini berpotensi untuk adanya correction ya. Koreksi maksudnya di sini adalah penurunan yang sementara ya, karena bisa dikatakan bahwa market dalam kondisi bullish ya, confirm bullish, dan bakal ada sedikit koreksi itu adalah hal yang wajar. Koreksi ini untuk menenangkan tren pasar yang FOMO akhir-akhir ini gitu. Jadi bukanlah sebuah hal yang buruk dan mungkin di minggu ini berpotensi untuk adanya koreksi. Karena Bitcoin sepertinya ya akan ada sedikit pelemahan di minggu ini, oke. Sebenarnya tidak ada katalis yang membuat Bitcoin itu mengalami pelemahan yang sebegitunya sih. Ya ada satu ya, salah satunya adalah MT Gox yang mengirimkan lagi 30 ribuan Bitcoin ke dompet ya, ke pindah wallet lah. Dan ini berpotensi untuk adanya ya istilahnya gonjang-ganjing adanya tren penjualan ya. Mungkin akan dibagikan ke krediturnya, bisa aja. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi Bitcoin-nya ini bakal diapain gitu ya. Jadi ini baru sebatas FGD dan simpang siur yang kurang jelas begitu. Nah, aku bakal tunjukin ke teman-teman semua, ke Tokonotes. Jadi kalau emang Tokonotes mau baca-baca berita ya, seperti halnya ada nih institutional analisis ya dari toko kripto tuh ada. Gitu. Jadi kenapa sih market itu naik banget gitu kan? Jadi ada risetnya ya. Ini yang dianalisin sama tim research dari toko kripto, seperti halnya kalender makroekonomi ya, seperti halnya final service PMI. PMI ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan sih ya di minggu ini. Sorry, bahkan di kondisi ekonomi makro sih tidak terlalu. Tapi ya balik lagi, ini bisa menunjang volatilitas fiat, dan fiat ini berpengaruh ke kripto juga karena pairingnya kripto juga salah satunya adalah USDT, Euro dan sebagainya macam yang tentu backed by fiat ya, satu banding satu dengan fiat. Terus kemudian ya ada berita lainnya seperti halnya pemilu presiden AS Donald Trump ya ini memenangkan, dan berita baiknya adalah ketika Donald Trump terpilih market langsung bullish kemarin karena ya Donald Trump itu sangat pro crypto ya, di mana ada dua berita yang menurutku cukup membuat market itu bullish banget ya, yaitu adanya Bitcoin Reserve senilai 3% dari total reserve-nya treasuries-nya US. Tentu ini akan membuat market crypto bullish-nya mungkin ya, FOMO-nya bakal gila-gilaan. Kemudian selanjutnya adalah uh,
apa ya? Kemudian selanjutnya adalah memecat Gary Gensler ya. Kita tahu lah Gary Gensler. Sebenarnya Gary Gensler ini cukup baik ya. POV-nya aja yang berbeda dengan kita developer atau antusias kripto, di mana Gary Gensler ini dia sangat menjaga ya namanya consumer security ya, keamanan dari konsumen, di mana sebisa mungkin ya orang-orang di Amerika itu investasi ke aset yang jauh lebih aman, oke? Dan juga ketika memang kripto itu legal di sana, tentu dengan regulasi yang ketat banget. Nah, sedangkan aset kripto ketika diregulasi secara ketat itu akan susah berkembang gitu. Nah, jadi kalau dari Gary Gensler ini ya dia fokusnya ke konsumen, oke. Sedangkan kita-kita ya mungkin ya itu fokusnya adalah ke inovasi. Nah, inovasi sendiri memang sometimes banyak gagalnya ya atau banyak miss-nya atau banyak mungkin ada negatifnya juga di situ. Tapi ya balik lagi yang namanya inovasi ya sesuatu hal yang baru gak sih gitu ya. Jadi bakal ada something yang mungkin tidak diterima atau mungkin banyak tidak fit dengan kondisi kebutuhannya mereka dan sebagainya macam. Namanya juga inovasi ya, baru. Oke. Jadi itu sih. Kemudian ada lagi The Fed ya memangkas suku bunga 25 basis point ya kemarin. Jadi ini bisa menjadi salah satu momen sinyal untuk orang-orang yang awalnya ke deposito akan dilarikan ke deposito dilarikan ke pasar yang lebih beresiko. Banyak sih sebenarnya ya. Ada ke forex, ada ke saham, ada ke komoditas, dan juga ada ke kripto. Jadi uangnya itu kebagi-bagi ya. Ada ke saham, kripto, dan sebagainya macam. Gitu. Dan tentu ini akan menjadi sebuah hal yang cukup bagus ya, terutama di bulan ini. Dan kemungkinan berpotensi untuk adanya penurunan suku bunga juga di bulan depan. Oke, ekspektasinya sih seperti itu. Cuma kita nggak tahu ya keputusannya seperti apa. Kemudian dolar AS menguat ya di awal pemilu dan ekspektasi kebijakan The Fed. Itu sih. Terus kemudian BlackRock ETF ya yang terus akumulasi. Kemudian ada lagi yang tadi gue jelaskan ya MT Gox transferkan 2,2 miliar Bitcoin ke dua wallet. Dan tentu ini menjadi momen yang kurang baik juga ya. Kemudian ada dana pensiun Inggris yang investasi. Terus kemudian apa ya? Ya ini si Donald Trump ya hari pertama bekerja adalah mencopot Gary Gensler. Gitu. Jadi kalau emang beneran dipecat itu ya market bakalan bullish sih. Gitu. Dan sebagai macamnya. Ini ada beberapa weekly global performance dan ada sektor-sektornya juga, on-chain analisisnya, liquidation head map dan sebagainya macam. Jadi Tokonos itu bisa lihat ya secara institutional analisis di sini gitu. Jadi Tokonos nggak perlu takut ya. Kira-kira Mas aku mau masuk kemana, terus kemudian projectionnya gimana? Ini ada ya di sini di Toko News. Boleh nanti cek di Toko News bagian atas ya, bagian atas ini ada kok. Nih riset mingguan kripto ya di sini. Itu jujur lengkap banget ya untuk kita memutuskan tren makroekonominya baik atau jelek gitu. Dan kemudian kita lihat dari sisi daily volatility ya, di mana daily volatility-nya ini sekarang ini itu cenderung mengalami penurunan per hari ini, per hari Senin di tanggal 11. Di mana ya Bitcoin itu sedang ada correction yang tiba-tiba. Jadi ya bukan sebuah hal yang apa istilahnya, bukan sebuah hal yang kaget juga ya, karena emang Bitcoin udah naik signifikan gitu loh. Nah, based on weekly itu bullish banget ya. Ini bisa kita lihat hampir semua hijau, ya beberapa ada yang merah secara weekly. Ada FC Porto, ada Pex Gold, ada Beta, ada Tron, ada ya, Urite dan stablecoin. Gitu. Itu yang posisi
negatif ya. Sisanya bullish. Jadi ya kemarin tuh cap-cip udah cuan sih. Sesimpel gitu ya kemarin. Oke, langsung aja kita ke analisis teknikal dan sinyal ya. Ini ingat ya, Tokonauts ini bukan bukan ajakan beli atau jual, ini sebatas watchlist ya, atau token-token yang sedang aku pantau di minggu ini ya, yaitu ada yang minggu kemarin ya, 4 sampai 10 November ada Kava, Biko, Sui, Doge dan Ape. Di sini kita bisa lihat ya, Kava naik 20%, Biko naik 12%, Sui naik 67%, Doge naik 90%, Ape naik 21%. Ya, andaikan tadi aku snapshotnya di jam 7 pagi, 8 pagi, mungkin lebih tinggi dari ini ya. Tapi ya, balik lagi, ini snapshot aku ambil di jam 1 ya, jam 1 siang. Gitu. Nah, last bet weekly watchlist-nya minggu kemarin, yaitu ada SCR, OXT, TIA, ZK, dan Metis, dan ternyata ya, balik lagi, market bullish banget. Oke, jadi nggak ada yang minus di sini, semua hijau. Ya tadi udah sempat aku tunjukin juga yang minus tuh apa aja. Stablecoin sama dua ya, FC Porto sama Urites ya. Dua itu aja yang posisi secara weekly itu minus. Gitu. Jadi ya cap-cip kemarin udah cuan sih gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, minggu ini gimana Mas? Minggu ini, oke. Di minggu ini yaitu ada Ronin, Uni, Ton, Storgy, dan Om. Ya, di mana potensial profitnya sebenarnya tidak signifikan, tidak naik yang kayak minggu kemarin, no, enggak. Karena market ya bakal ada correction dan ini pun juga entry-nya tidak di harga sekarang ini ya, agak turun ke bawah dikit. Jadi masih waiting ya, mungkin di hari Rabu atau Kamis baru dapat lah harganya. Kita masuk sesimpel gitu. Oke. Kemudian ada buy weekly watchlist-nya di minggu ini 11 sampai 17 November yaitu ada NIR, Doge, Render dan AI di mana potensial loss-nya standar ya 7 sampai 12%. Tidak signifikan kayak market crash yang turun 30%, 40%. Kayaknya enggak sedalam itu sih. Gitu. Nah, sekarang kita ke teknikalnya ya. Yang pertama, ke market yang berpotensial untuk bullish. Oke. Jadi, di sini kita lihat ya, Ronin. Ronin ini bergerak ke arah tren yang sebenarnya itu turun lumayan signifikan. Oke. Tapi masih dalam tanda kutip aman. Ya. Kita mau beli apa nih, Mas? Mau serok apa nih? Nah, kalau dilihat dari sisi teknikal, sebenarnya Ronin ini berpotensi untuk rebound. Oke. Reboundnya paling nggak tinggi-tinggi sih ya, di 1,58, di area ini adalah area resisten di sebelumnya sini. Dan ada juga support yang ngejaga ya, ini adalah area apa ya? Area likuiditas sebelumnya di sini, ini juga sempat ada sedikit sideways kecil juga. Jadi di harga 1,473 ini adalah harga yang menurutku cukup aman untuk melakukan pembelian, ya menurutku. Dan stop loss-nya di 1,434 dengan potensial minus sekitar 2 sampai 3%-an lah estimasi. Ya. Jadi ya menurutku masih cengli lah gitu ya untuk Ronin. Kemudian untuk Uni. Nah, Uni ini sebenarnya ada tren bearish juga sama halnya kayak beberapa altcoin lainnya. Ya, ini ada membentuk double top sebenarnya di sini. Dan sebenarnya kalau double top seperti ini itu ada potensial untuk dia menyentuh neck-nya, neck atau pundaknya istilahnya. Nah, pundaknya di mana sih? Sebenarnya ada di sini nih, di 8,8 di harga sekarang ini. Tetapi kalau kita lihat tren dari Bitcoin ya, dia bakal ada correction, mungkin dia akan sedikit turun lebih dalam lagi ya, di 8,485 di sini. Ya, di sini ada harga resistennya lah. Ya walaupun sebenarnya untuk kita melakukan pembelian idealnya itu justru di area stop loss ini ya di 8,311. Tapi balik lagi ya market dalam kondisi bullish karena sekarang ini. Jadi mungkin bisa aja kita nggak dikasih harga di 8,311 untuk Uni. Apalagi ada Unichain ya yang bakal rilis soon. Unichain itu apa ya? Unichain itu
Unichain tuh layer 1 ya kalau nggak salah ya, aku agak lupa sih. Gitu. Kemudian TON. Nah, TON ini dia berpotensi untuk sedikit correction juga ya di 5,124. Dia naiknya tidak sesignifikan koin lainnya untuk TON karena memang dia punya market cap yang sudah gede, jadi agak susah untuk dia volatile kayak naik 10%, 15%, 20% dalam suatu waktu ya. Karena emang ya market cap-nya udah cukup besar untuk TON dan cenderung lebih stabil. Di sini ada area sideways-nya untuk TON di sini nih. Ya di 5,3 sampai di $5. Intinya di harga $5 itu masih cukup aman lah untuk TON. Dimana ada potensial untuk dia naik ke 5,3 ya, naik sekitar 3%-an aja. Kecil sih memang sih, tapi ya secara teknikal cukup oke lah. Gitu ya. Kemudian ada lagi Storgy. Storgy ini juga sama ya, Storgy dia berpotensi untuk naik juga, tapi butuh ada sedikit correction lebih dalam lagi. Yang sempat tadi gue bilang, ini pakai time frame 1 day, mungkin di 1 atau 2 hari ke depan bakalan tercapai untuk masuknya. Mungkin di hari Selasa atau Rabu atau Kamis bisa aja tercapai ke harga entry-nya. Jadi ya agak sabar lah ya. Di hari Senin ini mungkin lebih ke wait and see. Hari Senin Selasa wait and see dulu. Gitu. Kemudian ada OM. Nah, OM ini juga sama sih sebenarnya. OM ini secara teknikal dia ada kecenderungan untuk bearish. Oke. RSI juga dead cross, ada potensial dia untuk turun. Mungkin dia 1 sampai 2 hari ke depan ada potensial lah ya. Mungkin bisa di bawah harga stop loss di 1,3 mungkin ya. Itu area idealnya sih untuk kita masuk sebenarnya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi ya market dalam kondisi bullish. Jadi ya pasang stop loss ketat yang lebih bagus sih daripada ketinggalan kereta. Sesimpel gitu. Oke, ini untuk OM dan itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Jadi kita langsung ke 5 koin berpotensi bearish. Oke, yang pertama adalah NIR. NIR protokol RSI udah jenuh ya. RSI itu indikator yang menunjukkan bahwa dia terlalu banyak order pembelian dan dalam tanda kutip FOMO ya. Orang nyeroknya itu kebangetan lah istilahnya gitu. Dan ya pembeli jauh lebih tinggi ya daripada penjual. Dan tentu yang beli tidak mungkin dia tidak akan jualan. Jadi bakal ada sedikit correction yang itu bisa dimasukin sih kitanya sih ya. Dimana ada potensial penurunan sekitar 8%-an. Ini ada area supportnya. Dan ini ada area resistennya. Di area ini merupakan area yang menurutku ya area volatilitasnya sih dia bakal ada sideways di sini sih. Gitu. Ya, jadi kita tangkap support resistennya di antara ini aja. Untuk mau trading di koin NIR. Kemudian ada lagi Doge, ya Doge ini juga berpotensial untuk turun juga. RSI bisa kita lihat di sini overbought, jelas banget pembelian berlebihan, udah over dan dia ada potensial untuk turun sama kayak di sini ya ini. Walaupun secara tren jangka panjang dia bullish, secara tren jangka pendek dia akan sedikit correction ya. Kita bisa lihat di sini dari riwayat Doge, nih kita bisa lihat sama ya bakal ada sedikit correction. Jadi ya balik lagi ya, bukan berarti penurunan di minggu ini untuk beberapa koin ini bakal menjadi kayak kiamat dan sebagainya macam enggak. Ini sebatas kayak correction ya standar aja sih. Tapi nggak tahu ya bakal ada sentimen kayak gimana di minggu ini. Kemudian ada lagi COM ya. COM ini juga mulai memasuki area overbought. So far sudah bergerak ke area yang sudah entry ya, bukan entry sih. Ya bisa masuk ke entry juga sih sebenarnya di sini. Ke $49,94 ya. Atau kita genepin di $50. Di mana di sini adalah area sideways-nya. Oke, di area sideways-nya di sini nih. Jadi dia bakal ada sedikit semacam wave lah ya. Dia paling bakal naik ini aja sih di area ini. Sambil nunggu dia breakout ya. Nggak tahu breakout-nya dia turun ke bawah atau naik. Begitu. Kemudian ada lagi Render. Nah, Render ini adalah salah satu koin yang lumayan oke.
Secara teknikal sebenarnya dia bullish, ya dia bullish, dia ada potensial untuk bullish. Cuma RSI-nya juga udah mulai bergerak ke arah overbought. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan ya dia bakalan bullish dan bisa sampai ke $6 lebih. Tapi ya balik lagi ke kita lihat BTC-nya seperti apa gitu. So far dia bisa aja membuat double bottom di sini ya. Tapi dia perlu buat neck dulu sih atau pundaknya dulu dan ya nunggu confirm dia apakah beneran bullish atau enggak. Mungkin dia bakal naik ke sini ya ke 6,3 $6,2 lah di sini. Kemudian dia akan sedikit sideways. Kemudian ada lagi AI. Nah, ini AI token AI ini berpotensi untuk turun juga sih di sini sih. Ya, ada potensial untuk turun walaupun memang market dalam kondisi bullish. Ingat ya, ini sebatas correction biasa dan mungkin akan ada sedikit sideways kayak biasa di sini dan kita tunggu dia breakout-nya seperti apa. Apakah breakout ke bawah atau naik? Ya, who knows, gak ada yang tahu. Tapi ya harapannya bullish lah ya untuk kita semua. Jadi itulah ke-5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Pastikan Tokonot selalu gunakan dana dingin ya. Jangan gunakan dana panas. Karena minggu ini adalah minggu market volatile. Ya, sangat-sangat beresiko tinggi untuk di minggu ini. Gitu. Itu untuk analisanya. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye guys.